Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertempuran penentu, peperangan Al-Furqan, yang Allah SWT menampakkan antara kebenaran dan kebatilan. Pertempuran yang merupakan salah satu pertempuran terpenting yang dilalui oleh kaum muslimin. Setelah kaum muslimin semakin banyak disiksa di Makkah, Rasulullah SAW pun berdasarkan wahyu melihat bahwa sudah saatnya mereka untuk berhijrah ke Madinah. Rasulullah SAW kemudian merencanakan hijrahnya tersebut dan menanti jamaah haji dari kota Madinah untuk datang ke Makkah dalam rangka berhaji, dan jumlah mereka kala itu ada 6 orang. Rasulullah SAW kemudian menawarkan agar mereka masuk Islam. Mereka pun kemudian masuk Islam dan kembali ke kota Madinah. Setelah itu mereka kembali dengan membawa 10 orang yang berasal dari kaum Aus dan Khazraj. Mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW pada baiat Aqabah yang pertama. Mereka kemudian pulang ke Madinah dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat di sana. Islam pun akhirnya tersebar di Madinah dan datanglah saatnya untuk berhijrah. Hingga akhirnya datanglah iblis menemui orang-orang Quraisy untuk pertama kalinya. Iblis datang dalam bentuk seorang Arab Badui dan berkata kepada kafir Quraisy, "Bunuhlah Muhammad sebelum dia sempat untuk berhijrah." Abu Jahal dan orang-orang yang bersamanya pun menyetujui usulan tersebut. Rasulullah SAW mengetahui rencana mereka. Beliau kemudian memberitahu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga dia pun menempati tempat tidur Rasulullah SAW pada malam tersebut. Rasulullah SAW kemudian keluar dari kota Makkah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, meninggalkan harta bendanya di Makkah, sebagaimana juga yang dilakukan oleh kaum muslimin lain yang berhijrah ke kota Madinah. Orang-orang kafir Quraisy mengambil harta-harta tersebut. Kemudian mereka melakukan perniagaan ke negeri Syam dalam satu rombongan yang dipimpin oleh Abu Sufyan, salah satu orang tercerdik dari kaum Quraisy. Dia membawa 40 orang untuk mengawal perniagaan ke Syam tersebut. Rasulullah SAW mengetahui tentang keluarnya kafilah tersebut, yang sebagian dari barang bawaan mereka tersebut adalah milik kaum muslimin. Rasulullah SAW kemudian mengutus beberapa orang untuk menghadang kafilah dagang tersebut, tetapi ternyata mereka telah sampai ke negeri Syam. Ketika rombongan dagang tersebut sudah hampir kembali, Rasulullah SAW kemudian mengirim Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk mencari tahu tentang kedatangan rombongan itu. Mereka pun sampai di satu tempat yang dikenal dengan nama Al-Hawra. Mereka menanti di tempat tersebut sampai rombongan Abu Sufyan melaluinya. Setelah itu, mereka bersegera untuk kembali ke Madinah dan memberitahu kepada Rasulullah SAW tentang keberadaan kafilah itu. Rasulullah SAW kemudian membawa sebagian sahabat beliau untuk menghadang rombongan tersebut. Beliau tidak menekankan kepada para sahabat untuk ikut dalam perjalanan keluar tersebut, karena niat beliau saat itu hanyalah untuk mengambil kembali harta mereka yang dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Para sahabat yang keluar pun tidak ada yang mengetahui bahwasanya perjalanan mereka tersebut akan menjadi sebuah peperangan terbesar dalam sejarah kaum muslimin. Mereka membawa pedang dan peralatan sederhana lainnya, dan jumlah mereka kala itu hanyalah 313 orang. Mereka sama sekali tidak menyiapkan diri untuk berperang, dan kala itu mereka juga hanya membawa 2 ekor kuda, yaitu kuda milik Zubair bin Awam dan Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhum. Kafilah dagang kaum Quraisy hanya berjumlah sedikit. Rasulullah SAW pun membagi rombongan beliau menjadi 2 bagian, kelompok kaum muhajirin dan kelompok ansor. Mereka juga membawa 70 ekor unta yang digunakan sebagai bekal makanan mereka serta untuk mereka tunggangi, di mana tiap 3 orang akan bergantian menaiki seekor unta, sehingga dalam perjalanan tersebut ada orang yang menaiki unta dan ada yang berjalan. Abu Lubabah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma menjadi satu kelompok dengan Rasulullah SAW untuk saling berbagi seekor unta. Tetapi ketika datang giliran mereka untuk menaiki unta, mereka pun berkata, "Kami akan berjalan. Jatah kami untuk menunggangi unta kami berikan kepadamu, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Ma antuma biaqwa minni 'alal mash, wala ana biaghna 'anil ajri minkuma." Kalian tidaklah lebih kuat daripada aku untuk berjalan, dan aku bukanlah lebih tidak membutuhkan pahala dibandingkan kalian. Rasulullah SAW kemudian mengutus beberapa orang untuk memantau sampai manakah rombongan Quraisy. Mereka pun menuju ke Badar dan menanti kedatangan rombongan orang-orang Quraisy. Pada saat itu ada seorang musyrik yang mendatangi Rasulullah SAW dan berkata,
Aku akan bertempur bersamamu, wahai Muhammad, melawan orang-orang Quraisy. Lelaki tersebut dikenal sebagai orang yang pemberani, dan para sahabat pun merasa senang dengan bantuan yang ditawarkan olehnya. Tetapi Rasulullah SAW kemudian bersabda kepadanya, "Tu'minu billahi wa rasulih, apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya?" Dia pun menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Farji' falan asta'ina bi musyrik." Kembalilah, karena aku tidak akan meminta bantuan dari seorang musyrik. Ketika utusan Rasulullah SAW melihat bahwa kaum Quraisy sudah mulai mendekati Badar, mereka pun bersegera untuk kembali kepada Rasulullah SAW dan memberitahukan kepada beliau tentang kabar tersebut. Tetapi Abu Sufyan tiba-tiba memberhentikan kafilahnya, dan dia menemukan sisa kotoran kuda. Ketika melihat hal tersebut, dia pun kemudian memerintahkan kepada Damdam bin Amr untuk bersegera kembali ke Makkah, meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy. Damdam pun bersegera untuk pergi ke Makkah, sementara Abu Sufyan mengarahkan kafilahnya melalui jalur yang lain. Damdam tiba di Makkah, dan dia telah melumuri wajah dan tubuhnya dengan darah, serta merobek-robek bajunya seraya berteriak, "Wahai orang-orang Quraisy, selamatkanlah kafilah dagang kalian. Harta kalian yang dibawa bersama Abu Sufyan telah dihadang oleh Muhammad dan sahabatnya." Padahal saat itu Rasulullah SAW belum menghadang kafilah tersebut. Mendengar hal tersebut, Abu Jahal pun bertekad untuk menghabisi kaum muslimin. Orang-orang Quraisy menyiapkan perlengkapan perang mereka. Mereka berjumlah 1.300 orang dengan senjata lengkap, dan mereka juga membawa 600 baju besi. Mereka bertekad untuk tidak kembali ke Makkah sebelum membinasakan kaum muslimin. Tetapi Abu Sufyan telah berhasil menyelamatkan kafilahnya. Dia pun kemudian mengutus Qais ke Makkah dan berkata kepada orang-orang Quraisy, "Kami sekarang sudah berada di tempat yang aman." Tetapi para pemuka Quraisy menolak untuk kembali. Abu Jahal pun berkata, "Aib bagi kita kalau kita sampai kembali setelah kita tahu apa yang dilakukan oleh Muhammad dengan kafilah dagang kita Sallallahu Alaihi Wasallam." Mereka pun dengan sombong terus maju dan menganggap bahwa rombongan kaum muslimin mudah untuk dikalahkan karena mereka hanya berjumlah 300-an orang. Sedangkan kaum Quraisy, mereka membawa serta 100 ekor kuda dan 100 ekor unta. Rasulullah SAW beserta rombongannya pun sampai ke Badar. Tetapi beliau dikejutkan bahwa yang akan mereka hadapi bukanlah kafilah dagang, melainkan pasukan Quraisy yang siap untuk berperang. Sebagian orang dari kalangan sahabat pun merasa khawatir karena mereka tidak membawa serta persiapan untuk berperang. Tiba-tiba datanglah petir dan gemuruh, dan turunlah hujan. Para sahabat kemudian berkumpul di bawah sebuah pohon, sementara Rasulullah SAW terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan itu pun membawa ketenangan bagi kaum muslimin. Mereka semakin bertekad untuk senantiasa berada di sisi Rasulullah SAW dan melaksanakan apapun yang beliau arahkan. Para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata kepadamu sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, di mana mereka berkata, 'Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fathab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun.'" Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Tetapi majulah dan kami akan senantiasa bersamamu." Khabbab bin Munzir kemudian mengusulkan kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, di Badar terdapat banyak sumur. Akan kita kubur semuanya selain sumur yang ada di tempat kita. Kita akan maju menghadapi kaum Quraisy dan sumur itu berada di belakang kita. Maka orang-orang musyrik pun akan kehausan dan kita akan tetap bisa untuk minum. Karena kaum Quraisy tidak akan bisa mendapatkan air di sumur-sumur yang lain. Jika mereka ingin mengambil air di sumur kita, maka kita akan memerangi mereka." Rasulullah SAW menyetujui usulan tersebut, dan mereka pun mulai mengubur semua sumur yang ada. Rasulullah SAW juga menunjukkan kepada para sahabat titik-titik yang akan menjadi tempat terbunuhnya para tokoh Quraisy. Beliau bersabda, "Hadza masra'u fulan ghadan insyaallah." Ini akan menjadi tempat terbunuhnya fulan dan fulan besok insyaallah. Para sahabat pun semakin yakin bahwasanya Allah SWT menakdirkan pertempuran itu untuk mereka dan Allah akan memenangkan mereka. Allah SWT tidak pernah menyelisihi janjinya. Tibalah malam menjelang peperangan. Semua orang dari kalangan sahabat pun terjaga. Mereka berpikir bahwa besok adalah saat penentu. Besoklah saat datangnya kematian.
besok akan banyak dari mereka yang meninggal. Mereka kesulitan untuk tidur, hingga akhirnya Allah SWT menurunkan rasa kantuk bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman, إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenteraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Para sahabat pun akhirnya tertidur dengan tenang, bahkan orang-orang yang berjaga pun juga tertidur. Ketika mereka terbangun, mereka mendapati bahwa tanah telah mengering, sementara tanah yang ditempati oleh kaum musyrikin menjadi tanah yang becek. Rasulullah SAW pun menyiapkan barisan kaum muslimin. Beliau menempatkan para pemanah di belakang barisan pertama, di mana jika kaum musyrikin maju, barisan pertama akan menghadapi mereka, dan para pemanah akan menghujani kaum musyrikin dengan panah. Sementara itu, di barisan kaum musyrikin terdapat iblis, yang menampakkan diri dalam wujud Suraqah bin Malik. Dia berkata kepada orang-orang Quraisy, "Kalian tidak akan terkalahkan hari ini. Kalian lebih kuat dan lebih besar jumlahnya. Hari ini adalah hari kemenangan kalian." Kaum musyrikin menganggap bahwa dia memang Suraqah, dan dia menyemangati mereka untuk maju berperang. Kaum kafir Quraisy itu kemudian mengutus orang terkuat mereka untuk berhadapan langsung. Maka majulah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah bin Rabi'ah, seraya menyeru kepada kaum muslimin, "Siapa yang berani untuk menghadapi kami untuk bertarung?" Mendengar seruan tersebut, majulah 3 orang dari kalangan Ansor. Tetapi melihat hal itu, kaum musyrikin pun berkata, "Kami tidak membutuhkan kalian. Kami ingin untuk memerangi saudara-saudara kami dari Makkah." Maka kemudian Rasulullah SAW menunjuk Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Hamzah pun menghadapi Utbah, dan dengan mudah dia bisa mengalahkannya. Ali bin Abi Thalib menghadapi Syaibah, dan dia juga berhasil mengalahkannya. Sementara Ubaidah bertarung dengan Walid dengan pertarungan yang sengit. Masing-masing dari mereka saling menyerang. Kemudian Hamzah dan Ali pun membantu untuk mengalahkan Walid, sedangkan Ubaidah dibawa dalam keadaan terluka. Dalam peperangan tersebut, para sahabat berlomba-lomba untuk dapat membunuh Abu Jahal, Fir'aun umat ini. Hingga bahkan ada 2 orang pemuda yang masih belia mendatangi Abdurrahman bin Auf dan bertanya kepadanya, "Manakah orang yang telah menghina dan menyakiti Rasulullah SAW?" Setelah Abdurrahman bin Auf menunjukkan Abu Jahal, mereka pun bersegera untuk menyerangnya dan membunuhnya. Sebelum peperangan tersebut, Rasulullah SAW juga senantiasa berdoa kepada Allah SWT dengan berkata, "Allahumma anjiz lima wa'adtani, Allahumma innaka in tuhlik hadhil isabata min ahli islam, fala tu'badu fil ardi abadan." Ya Allah, wujudkanlah janji yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Kau binasakan kaum muslimin dalam pasukan ini, maka Engkau tidak akan diibadai di bumi ini selama-lamanya. Rasulullah SAW terus berdoa dengan mengangkat kedua tangannya sampai terjatuhlah selendang beliau. Maka kemudian Abu Bakar mendatangi beliau dan mengembalikan selendang beliau, kemudian berkata, "Wahai Nabiullah, cukupkanlah engkau meminta kepada Tuhanmu, karena dia pasti akan mewujudkan janjinya kepadamu." Allah SWT kemudian menurunkan firman-Nya, "إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ." Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, "Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Maka dalam peperangan tersebut hadirlah para malaikat dalam barisan kaum muslimin. Iblis yang masih menyerupakan diri dalam wujud Suraqah itu pun kemudian melihat malaikat Jibril turun dari langit. Iblis pun merasa ketakutan dan dia berniat untuk lari dari pertempuran tersebut. Tetapi Harith bin Hisham kemudian memegangnya seraya berkata, "Wahai Suraqah, kaulah yang telah menyemangati kami untuk berperang, dan sekarang kau ingin melarikan diri?" Dia pun menjawab, "Aku berlepas diri dari kalian. Aku melihat hal yang tidak kalian lihat. Aku takut kepada Allah." Dan mereka pun tidak tahu bahwa dia sebenarnya adalah iblis. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ
فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling berhadapan, setan balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya. Kaum musyrikin pun maju untuk menyerang kaum muslimin. Ketika mereka mulai bergerak, barisan pertama kaum muslimin maju untuk menghadapi mereka, dan pasukan pemanah menghujani mereka dengan panahnya. Barisan kaum musyrikin pun tercerai-berai, dan mereka kembali mundur. Kemudian mereka mulai menyerang untuk kedua kalinya, dan Allah SWT meneguhkan kaum muslimin dan terus menghadapi mereka sampai kaum musyrikin pun kelelahan dan kehausan. Mereka kembali menyerang untuk ketiga kalinya, dalam keadaan tenaga mereka telah terkuras, dan mereka dilanda rasa haus yang tak terkira. Maka kaum muslimin pun balas menyerang mereka bersama pasukan malaikat yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Orang-orang musyrik itu pun kemudian mundur dan mereka mulai berlarian. Ada seorang muslim yang berusaha untuk mengejar orang musyrik yang melarikan diri. Tetapi dia kemudian mendengar ada suara tebasan pedang di atas kepalanya. Dia melihat orang musyrik yang dikejar tersebut telah mati dan terjatuh, serta kepalanya telah terbelah. Maka ada seorang Ansor yang kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan menyebutkan tentang hal tersebut. Beliau pun kemudian bersabda, "Shadaqt, dzalika min madadis sama'i tsalitsah." Kau benar, itu merupakan bantuan yang datang dari langit ketiga. Kaum muslimin pun menang dalam pertempuran tersebut, dan hanya 14 orang dari mereka yang syahid dan gugur. Sedangkan dari barisan kaum musyrikin terbunuh 70 orang, yang di dalamnya terdapat Abu Jahal serta Umayyah dan tokoh-tokoh pembesar Quraisy lainnya, serta 70 orang lainnya dari kaum musyrikin yang ditawan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan setelah berakhirnya pertempuran tersebut, demi Allah, tidak ada satupun tempat yang salah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bahwa tokoh-tokoh Quraisy yang disebutkan oleh beliau akan terbunuh di tempat-tempat itu. Rasulullah SAW menyeru kepada jasad orang-orang kafir Quraisy tersebut dengan menyebut nama mereka satu persatu dan bersabda, "Ya fulan ibn fulan, wa ya fulan ibn fulan, ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah, fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, fal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan." Wahai fulan bin fulan, tidakkah kalian senang jika kalian mentaati Allah dan Rasulnya? Kami telah mendapatkan janji Tuhan kami itu benar. Maka apakah kalian juga telah mendapatkan yang dijanjikan oleh Tuhan kalian itu benar? Mendengar hal tersebut, Umar pun bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah engkau berbicara dengan jasad tanpa ruh tersebut?" Maka beliau menjawab, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidaklah lebih mendengar yang aku sampaikan daripada mereka. Setelah kemenangan itu, kaum muslimin pun disegani oleh bangsa Arab. Dan itulah pertempuran Badar yang agung. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.